Selamat siang kepada Bapak Dr. Jadi Levija SHM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pemberontakan dan perang. Nah, sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ketua kelompok kami yaitu Andre Miansari dengan anggotanya Sri Uliana Limbong, saya Viena sebagai moderator, Yupe Angga Sebayang, Agnes Anggelina Sialagan. Adapun pembahasan topik kami yaitu 1. Pengertian pemberontak, 2. Kedudukan pemberontak dalam perspektif hukum humaniter yang akan dijelaskan oleh Sri. Syarat pemberontak dapat diakui sebagai belligerent dan menjadi subjek dalam hukum internasional akan dijelaskan oleh Agnes. Jenis-jenis pemberontak dan contoh pemberontakan yang sudah mendapatkan pengakuan dan yang belum akan dijelaskan oleh UP. Dan poin terakhir, contoh kasus kaum belligerent akan dijelaskan oleh Andre. Baiklah, kepada Bapak dan teman-teman, kami akan mulai memaparkan tentang pengertian pemberontakan yang akan dimulai dari Sri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kepada Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum kita membahas jauh tentang pemberontak ini, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemberontak. Nah, pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan. Nah, kemudian apa itu pemberontakan? Pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas yang sah. Pemberontakan biasanya dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Nah, motivasi gerakan pemberontakan ini adalah mengangkat senjata melawan pemerintahan yang berdaulat atau berkeinginan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan yang resmi sesuai dengan harapan dan pemberontakannya. Next. Kemudian ada istilah-istilah pemberontakan. Yang pertama yaitu dari dalam forum internasional, yaitu kesatuan non-negara, kelompok subversif, segerombolan penduduk sipil bersenjata. Kemudian di Indonesia sendiri juga memiliki beberapa istilah-istilah pemberontak, yaitu gerakan pengacau keamanan, kaum berseberangan, mafia, teroris, dan lain-lain. Next. Nah, lalu bagaimana kedudukan pemberontak ini dalam perspektif hukum humaniter? Nah, menurut hukum humaniter, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, dan keadaan-keadaan tertentu yaitu seperti pengakuan pihak ketiga bagi pemberontak atau pihak yang bersengketa. Nah, kemudian pada perkembangan sekarang ini, adanya pengakuan terhadap status pihak yang bersengketa dalam perang memiliki ciri lain yang khas, yakni seperti pengakuan pihak ketiga terhadap gerakan-gerakan pembebasan. Next. Nah, jadi dalam kualifikasinya sebagai insurgen, pemberontak atau gerakan separatis secara hukum internasional masih dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai perang saudara dalam hukum internasional. Next. Nah, apabila pemberontakan insurgensi berkembang meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian yang semakin teratur dan telah menduduki beberapa wilayah negara secara efektif, maka dalam tahap inilah keadaan pemberontakan telah mencapai tahap beligerensi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Agnes. Baik, saya akan memaparkan syarat-syarat pemberontakan dapat diakui sebagai belligerent dan menjadi subjek hukum internasional. Secara umum, ada syarat-syarat yang ditentukan agar kaum pemberontak dapat dikatakan sebagai belligerent dan menjadi subjek internasional. Terutama ada 5 syarat yang ditentukan. Yang pertama, pemberontak telah terorganisir dalam kekuasaan dan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahnya tersendiri. Yang kedua, kaum pemberontak memiliki kekuatan militernya yang telah menduduki wilayah tertentu. Dan yang ketiga, pemberontak mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam penguasaan beberapa wilayah. Syarat yang keempat, kaum pemberontak memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus, contohnya saja emblem, dan peralatan militer yang mencukupi. Dan syarat yang terakhir yaitu yang kelima, pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang, seperti mereka harus melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil. Selanjutnya, menurut Konvensi Den Haag keempat tahun 1907, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh kaum pemberontak agar dapat dinyatakan sebagai kelompok yang
di dalamnya berlaku hukum kebebasan berperang di darat, yakni yang pertama, mereka harus memiliki pemimpin yang jelas dan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Yang kedua, kaum pemberontak harus memiliki seragam atau uniform yang dapat diketahui dari kejauhan. Dan yang ketiga, mereka membawa senjata secara terbuka. Yang keempat, mematuhi hukum kebiasaan berperang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yupi. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis pemberontakan. Ketika kita melihat atau mendengar sebuah jenis pemberontakan, kita mengenal ada dua yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Saudara Sri, yaitu adanya insurgensi dan belligerent. Kita bicara soal insurgen. Insurgen itu adalah kaum separatis yang gerakannya belum menonjol, sehingga kepemimpinannya belum begitu besar dan hanya mendiami teritori yang tidak begitu besar. Next. Nah, contoh-contoh insurgens di dalam bangsa kita sendiri atau negara kita sendiri ada banyak sih. Tetapi bisa saya contohkan yang pertama adalah OPM, yang organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember 1963 sampai pun sekarang. Mereka gerakannya tidak begitu menonjol, kepemimpinannya dan pendiaman teritorialnya pun tidak begitu besar. Kemudian pada Republik Maluku Selatan, kemudian ada pada Turki yang merupakan gerakan separatisnya adalah The Revolutionary People of Liberation Party Front yang gerakannya tidak begitu menonjol di Turki. Next. Lalu ada jenis pemberontakan belligerent. Ini adalah tahap akhir ketika kaum kecil tadi, yaitu insurgen tadi, memiliki kepemimpinan yang begitu besar dan lebih memperhatikan kematangan dalam mengusung perjuangan dalam mengambil alih kekuasaan. Hal itu kita bisa lihat dari teritori yang sudah besar, kemudian munculnya kepemimpinan, lalu ada pengenalan-pengenalan seperti lencananya atau lambang-lambang yang sudah kita kenali. Next. Nah, berikut contoh-contohnya. Contohnya ketika Indonesia sebelum merdeka adalah belligerent karena dari kepemimpinan Soekarno yang sudah dikenal oleh dunia, lalu bendera Indonesia yang sudah dipampangkan sebelum kemerdekaan pun seperti lagunya juga, hal ini menandakan bahwa dulu kita adalah sekumpulan belligerent. Lalu yang kedua adalah Provisional Irish Republic Army. Ketika terjadi pertikaian di Irlandia melawan sekutu Inggris di Irlandia Utara yang mana mempersengketakan terjadi republik di Irlandia. Terlihat dari adanya lencana di situ sebagai adalah unsur di dalam syarat klasik di Konvensi The Hague 1907. Next. Dan yang paling terkenal adalah Taliban dengan pampangannya, penggunaan senjata, lalu adanya lambang-lambang seperti di atas kita lihat, kemudian kepemimpinan yang dikenal oleh dunia dan mendapatkan banyak pengakuan seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi. Nah, inilah yang kita bisa nampakkan ciri-ciri sebagai sekumpulan organisasi belligerent. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Andre. Baiklah, terima kasih Bapak dan juga teman-teman sekalian. Tadi kita udah mengetahui nih jenis-jenis belligerent, kemudian juga ada syarat-syarat belligerent. Nah, selanjutnya ini kami akan memberikan penjelasan mengenai contoh kasus dari belligerent. Di mana untuk kasus ini kami mengangkat salah satu kaum belligerent yang sudah sangat terkenal yang kita semua pasti tahu, yaitu ISIS. Nah, ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria ini adalah kelompok militan ekstremis yang mendeklarasikan kelompoknya sebagai negara Islam dengan bentuk kekhalifahan. Nah, teman-teman sekalian, bahkan PBB pun mencap kelompok ini sebagai kelompok teroris yang mengancam stabilitas keamanan dunia. Nah, dalam kasus yang kami angkat ini, kita bisa melihat bahwasannya ISIS telah memulai pernah menduduki berbagai macam negara di dunia. Salah satunya kasus yang kami angkat ini, mereka pernah menduduki Filipina. Next. Nah, ketika menduduki Filipina,
ini pertempuran pecah karena tentara menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian Isnilon Hapilon yang merupakan pemimpin kelompok Abu Sayyaf yang merupakan pemimpin ISIS di Filipina. Nah, penggerebekan itu gagal karena ada perlawanan dari pihak ISIS di Filipina dan juga adanya perlawanan kembali dari pemerintah di Filipina, sehingga pemerintah Filipina merasa kewalahan menghadapi para kaum ISIS yang ada di Filipina ini. Next. Nah, pemerintah Filipina, teman-teman sekalian, itu mengakui sulit untuk menghentikan krisis ini. Sebab anggota militan itu yang merupakan ISIS ini, dia bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya. Mereka memasang bom rakitan, dan juga mereka menyandara warga. Nah, sehingga kaum ISIS ini yang merupakan kaum pemberontak Beligeran ini, mereka berhasil menguasai satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Amay Pakpak di Kota Marawi, Lanao del Sur, Filipina. Nah, teman-teman sekalian, boleh next? Teman-teman sekalian, dari kasus yang kami angkat tadi, kita sama-sama bisa melihat bahwasannya kaum ISIS ini dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjadi kaum beligeran seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi. Nah, ISIS ini mereka merupakan subjek hukum internasional, akan tetapi ISIS ini dia tidak masuk ke dalam kelompok negara, walaupun ISIS telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara Islam. Kenapa sih kok ISIS nggak bisa dikatakan sebagai sebuah negara? Karena menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, ISIS ini dia tidak memenuhi syarat yang ada di dalam konvensi tersebut untuk bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Nah, ISIS ini, walaupun dia sudah mengklaim sebagai sebuah negara, dia tidak dapat berhubungan diplomatik dengan negara lain apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, sehingga hal ini menggugurkan ISIS untuk bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Nah, meskipun ISIS tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara, ISIS ini tetap menjadi subjek hukum internasional dan dia mendapatkan hak-haknya sebagai subjek hukum internasional, yaitu dia sebagai seorang ataupun sebagai subjek kelompok beligeran atau kaum pemberontak yang telah mendapatkan pengakuan. Begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang beligeran. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Halo semuanya. Perkenalkan, kami adalah pemberontak sebagai subjek hukum internasional. Kami memiliki dua jenis, yaitu insurgen dan beligeran. Mungkin kalian tidak mengerti apa itu pemberontak. Untuk itu, simaklah video berikut ini. Jenis kaum pemberontak yang pertama adalah kaum insurgen. Kaum insurgen ini juga dikenal dengan istilah kaum separatis. Kaum separatis ini adalah suatu kaum pemberontak yang gerakannya belum terlalu menonjol, kepemimpinannya belum terlalu kuat, kekuatan militernya masih lemah, serta belum ada pengakuan dari pihak lain akan eksistensinya. Nah, kedua beligeran. Beligeran adalah kaum pemberontak yang sudah matang untuk mengambil alih suatu wilayah tertentu. Menurut Konvensi Den Haag keempat, ada 4 syarat agar dapat dikatakan sebagai beligeran. 1. Memiliki kepemimpinan yang jelas dan bertanggung jawab atas anak buahnya. Kedua, memiliki uniform yang dapat diketahui dari kejauhan. Ketiga, membawa senjata secara terbuka. Dan keempat, mematuhi hukum kebiasaan berperang. Nah, apa sih yang menjadi contoh dari kaum insurgen itu? Yang pertama ada Operasi Papua Merdeka yang sudah ada sejak tahun 1963. Yang kedua ada Republik Maluku Selatan yang sudah ada sejak tahun 1950. Dan yang ketiga ada The Revolutionary People's Liberation Party yang sudah ada sejak tahun 1994. Dan kaum insurgen tersebut masih ada sampai sekarang. Di dalam bukunya Mukhtar Kusuma Atmaja yang berjudul Pengantar Hukum Internasional menyatakan bahwasannya kaum pemberontak yang berjenis beligeransi ini termasuk menjadi salah satu subjek hukum internasional loh. Dan yang menjadi contoh dari kaum pemberontak beligeran ini adalah Taliban. Dan yang paling familiar kita kenal adalah ISIS. Saya kira kalian sudah paham apa itu pemberontak. Saya adalah jenderal dari salah satu pemberontak. Pamit undur diri. We have another plan to do, dear. As a belligerent.